Yuk. Selamat malam Jebretim, selamat malam Papi Selamat Ropan. malam, sore menjelang malam nih, Cok. Iya, kembali lagi di PSBB prediksi sepak bola bareng Bung Ropan. Siap, mantap. Semoga Papi sehat selalu, Jebretim Harus sehat sehat selalu. juga. Semua Ini yang sudah terpenting ini kan. menuju puncak ini Papi ya, PSBB. Betul. Jadi Jebretim, ingat sesuai judul kita malam hari ini, ikutin kata Papi. Iya. Ada dua partai puncak di Copa America sama di Piala Eropa. Oke, Papi. Tapi sebelum kita ini, Papi, Siap. membahas hasil yang akan kita ini ya, membahas prediksi berdasarkan handicap di Copa America sama Piala Eropa. Kita review sedikit, Papi. Boleh, boleh. Oh, yang kemarin-kemarin ya? Yes, handicap minggu lalu, PSBB minggu lalu. Wih, jackpot Papi. Itu siapa tuh? Ceko Denmark. Wih, atas, bawah, basah, kering, prediksi skor, benar semua. Tapi ada juga jackpot di bawahnya ya. Salah semua. Iya, jadi ada yang benar semua, ada yang ini. Salah. Kece. Republik Ceko, Denmark tuh jackpot banget tuh. Itu yang membuat Denmark kemarin harusnya bisa melaju ke final, Papi ya. Iya. Wah, ini kalau jackpot begini nih, kalau ikut waktu jackpot begini enak ya, jual semua tambak ya. Aduh, wah, cuan banget ini Papi. Iya, cuan benar ya. Cuan. Aman, waduh. Waduh, cakep banget ini ya. Yang Denmark nggak ke final ya. Iya. Ya udahlah. Kayak memang udah digariskan tuh Papi ya. Itu Papi kenapa Denmark seperti itu Papi? Itu kalau menurut Papi itu penalti atau enggak nih Papi? Kalau saya sih nggak seharusnya dikasih penalti, tapi kan tergantung dari wasitnya yang menentukan itu. Kalau nggak sentuhan nggak ada apa-apa tuh jatuh diving, kelihatan lebih banyak di diving. Jadi ada ganjalan nih sebenarnya apa yang dilakukan oleh Danny Makele sebagai pelatih Belanda ya. Oke. Kan dia di sistem gugur begini nggak boleh pimpin 2 kali berturut-turut bos di wasit gugur. Mesti kasih 2 kali. Iya, mesti kasih di wasit lain yang belum pernah memimpin Inggris. Ya. Oke. Nah, dia sudah 2 kali dan di fase yang berat loh, lawan Jerman di Wembley juga dikasih dia. Nggak tahu apa motif UEFA menunjuk dia gitu kan. Kemudian partai krusial semifinal hanya berselang 1 partai setelah di Roma dia ditunjuk lagi. Kan nggak boleh sebenarnya itu untuk wasit seperti dia membuat kesalahan waktu lawan, bukan karena apa ya, membuat kesalahan pertama lawan Jerman itu ketika Goretzka masuk ke kotak penalti, sudah orang terakhir itu dihajar oleh Declan Rice dari belakang sengaja. Nggak boleh kan, itu kan dia sudah masuk dalam posisi menguntungkan, itu harus merah, dia kasih kuning. Padahal jelas-jelas bahwa Declan Rice itu kejar dari belakang dan hajar kakinya si Goretzka ketika sendiri giring bola ke dalam kotak. Nah, itu aturannya itu mesti merah. Tapi kalau dia kasih merah ke Declan Rice, kalah Inggris, kan main 10 orang. Main 10 orang masih di waktu normal, gitu. Waktu normal. Ya, kemarin juga begitu kan lawan Denmark gitu. Jadi kalau mau adu penalti bisa kalah, lihat aja. Harry Kane pukul aja penalti masih bisa diblok oleh Kasper Schmeichel. Untung bola bisa rebound kan. Dan kalau bilang ini nggak bisa, jadi ada banyak yang ada 2 bola dalam lapangan, nggak boleh bisa ada 2 bola itu wasit mesti hentikan. Apapun itu. Karena posisi dari Sterling itu tidak menguntungkan karena dia bukan berhadapan dengan kiper, dia dari sudut sempit dari ujung. Iya, itu sulit canggul itu. Nah, itu dan masih banyak pemain Denmark di dalam kotak penalti. Jadi ketika dia giring itu di samping Sterling saat dia giring sebelum dia jatuh, itu ada bola. Jadi pemain Denmark yang melakukan pemanasan di luar itu udah angkat tangan, sudah memberikan kode kepada wasit untuk berhenti. Nah, makanya ini nggak tahu dia sengaja pura-pura dia nggak mau hentikan. Iya. Kalau di aturan itu di halaman 68 di Law of the Game di FIFA, itu halaman 68 itu nggak boleh. Itu kalau ada barang apapun ada di lapangan, apalagi bola, itu harus wajib dihentikan. Itu pemain cadangannya Denmark juga udah kasih kode kan wasit. Ya, dan itu kan ada di aturan, di buku khusus yang memang harus dihentikan. Nah, fungsi VAR itu juga harus ada, tapi VAR tidak melakukan itu. Aduh. VAR harus mengontrol. Ya. Karena VAR itu kan terdiri dari 3 orang ini. Biar kita kasih edukasi di sini buat buat penggemar-penggemar yang ada di Jebret ini kan. Biar mereka tahu, orang selama ini cuma bilang VAR. Apa sih VAR? Mereka cuma tahu gitu kan. Video asisten referee. Tetapi VAR itu 3 orang itu punya tugas masing-masing. Gitu loh. Ya. Ada yang namanya itu AVAR, bukan VAR. AVAR tuh asisten ya, video asisten referee. AVAR 1. AVAR 1 itu fungsinya itu mengontrol
mengontrol seluruh jalannya pertandingan. Satu, ya, AVAR itu satu, kan 3 orang mereka tuh ditaruh di atas untuk AVAR 2 tugasnya itu untuk melihat ini posisi offside, ya, offside dan apakah ini layak kartu merah. Karena kan ada 3 item penting, 3 item kan. Fungsi dari VAR itu adalah mengecek apakah ini gol sah atau tidak, ya kan? Lain gol, ya. Kemudian ini kartu merah atau tidak, ini penalti atau tidak, ini offside atau tidak. Itu fungsi VAR. Nah, VAR 1 itu seluruh rangkaian pertandingan di lapangan, termasuk ada bola kemarin, 2 bola itu, dia yang harus hentikan. Dia harus mengcall wasit Dani Makele untuk stop pertandingan. Itu fungsi VAR 1. Kan banyak yang nggak tahu. VAR 1 tapi malah dilanjutin ya. VAR 1 apa gunanya, VAR 2 apa gunanya? Itu namanya AVAR. AVAR 1, AVAR 2, AVAR 3. AVAR 3. AVAR 2 itu kontrolnya dia itu penalti. Oke. Kalau penalti itu bukan AVAR 1 sama AVAR 3. AVAR 2 punya kewajiban. Penalti dan juga offside. Offside. AVAR 3 itu mengkontrol bola itu kalau bola lewat garis, kemudian ini kartu atau tidak. Oke. Dan dia membantu AVAR 1. Ini AVAR 3. Nah, ini kan poin-poin ini yang banyak orang nggak tahu. Berarti AVAR 1 kemarin error nih Papi ya? Error. Orang kan di luar ini nggak tahu, termasuk juga banyak pandit-pandit lain itu nggak tahu juga. Oke. Iya dong, kita harus jelaskan di sini itu fungsi kita memberikan edukasi. Apa itu VAR? Apa kegunaan? Apa fungsi VAR 1, VAR 2, VAR 3? Itu yang harus dilihat, iya kan? Dan kalau bola lewat line itu yang menentukan itu sudah ada jam tangan di tangan wasit itu, ya, yang akan bunyi, akan memberikan call bahwa bola ini sudah lewat sepenuhnya. Kan itu gol lain itu, kalau bola itu walaupun sudah 99% dia lewat, ada 1% dia masih ada di garis, itu nggak gol. Itu aturan di VAR. Ya kan? Harus lewat 100% dari gol lain. Ya, dan itu nantinya wasit itu segera di jam tangan dia akan bunyi, akan memberikan tanda sinyal bahwa itu lewat. Jadi tidak boleh diprotes, dia akan memberikan tanda ini bunyi, berarti sudah lewat gol. Kalau masih galau, masih ragu, nah fungsi VAR 2, orang 2, ya, itu yang akan bertindak, dia akan memberikan itu gambar situ bahwa ini lewat. Video, ya? Nah, atau ini 2. Jadi itu fungsi AVAR 1, AVAR 2, AVAR 3. AVAR itu tuh nah, asisten video, asisten referee, itu namanya, Bos. Itu. Jadi mesti tahu. Iya dong, mekanisme ini kita harus tahu semua sehingga kita tidak asal bicara. Oh, ini VAR begini, ini hanya bicara cuap-cuap banyak. Tapi aneh juga, Papi, sudah ada 3 asisten VAR gitu kan? Masih juga ada error kemarin tuh. AVAR 1 dong. Dia kan mengontrol. Dia mengontrol seluruh pertandingan. Dia bertanggung jawab. Itu dia, Papi. Nggak boleh disalahkan AVAR 2. Apa tetap masih error ya? Aduh, sayang banget. Makanya ini dia harus siapa AVAR 1 ini yang itu. Mereka bertiga itu dia harus bertanggung jawab. AVAR 2, AVAR 3 itu hanya senyum-senyum karena bukan tugas mereka, gitu kan? Iya. Nah, mereka sudah ada pembagian teritorial, ya kan? Daerah teritorial yang harus mereka kawal. Nah, dia kan yang satu control room juga tuh, Papi ya, satu ruangan itu. Kan Makalia ini itu harus berlari dia nggak perlu menunggu, dia itu kalau ragu dia berlari ke pinggir lapangan dan dia mengecek di TV. Apa itu yang terjadi? Apa yang terjadi sebenarnya kan? Tapi tanpa nggak tahu di Makalia ini. Ini wasit, ya saya bilang ini. Biar semua orang tahu, semua netizen di Jebret TV ini bisa tahu, bisa belajar, bisa dapat pembelajaran di sini karena inilah pentingnya nonton Jebret Media ini kan kita memberikan ya, biar orang tahu bahwa harus nonton di Jebret Media. Kalau Anda ingin punya pengetahuan nonton di Jebret Media. Iya. Jadi kalau bicara soal wasit ini harus tahu semua. Jadi saya bilang kalau Dani Makele ini tidak boleh memimpin di Euro, ya. Itu tidak boleh. UEFA harus melarang men-skors dia. Kenapa? Karena dia membuat suatu blunder yang luar biasa di saat bulan Maret itu di 2020 saat Serbia menghadapi Portugal dengan skor akhir 2-2 saat Portugal bisa memimpin 2-0 duluan, kemudian disamakan 2-2 oleh Serbia. Di menit terakhir CR7 membuat gol dan itu jauh melewati garis. Gol sah. Sebelum itu diambil oleh pemain belakang Serbia. I see. Iya benar-benar. Masih ingat? Mungkin Pak CEO juga masih ingat itu. Jadi itu namanya pemain belakang Serbia itu Mitrovic. Mitrovic membuang bola dan Dani Makele meniup peluit. Setelah bola itu dibuang masuk ke dalam, itu yang membuat CR7 itu marah minta ampun, dia ambil ban kapten, dia ngamuk di pinggir lapangan, ambil ban kapten, buang. Karena itu semua orang pemain belakang juga dari Serbia mengatakan itu gol, tetapi kan mereka nggak boleh bilang oh ini gol.
Tetapi itu dari memang belum ada VAR. VAR tidak ada waktu itu. Oke? VAR tidak berfungsi waktu itu. Tapi kan ini masih tahu, itu lewat jauh, Niko, bukan lewat hanya 1 senti, lewat jauh sekali. Jauh banget itu, saya ingat Jauh itu. banget. Itu lewat banyak loh, jauh pan sebelum dia diambil oleh Mitrovic. Nah, kemudian hanya beberapa 5 menit 10 menit dia memberikan press conference ini Makalle ini yang pimpin kemarin lawan Denmark sama Jerman bahwa memang saya blunder dan saya mengaku bersalah. Dia bicara ke Fernando Santos dan kepada pemain-pemain Portugal. Cuma kan pertandingan sudah selesai, tidak bisa mengubah keadaan kan, tetap 2-2. Mestinya 3 poin untuk Portugal. Iya kan? Untuk bawa pulang. Tapi itu Makalle ini. Nah, dia tidak boleh. Dia harus diskors oleh UEFA. Tidak boleh pimpin di Euro. Tetapi kemudian dia ambil. Inilah blunder dari UEFA. Biar semua tahu gitu loh. Bahwa itu tidak boleh terjadi. Karena itu sudah merupakan human error yang luar biasa. Super error. Ya, human error. Jadi gitu. Itu nih. Jadi enak kita bicara di PSBB begini tapi kita memberikan edukasi kan? Ngeri Papi ya. Itu malah 2 kali lagi mimpin. Kemarin nggak boleh dong. Ada Jerman sama Inggris Denmark. Iya, nggak boleh. Masih ada 5 referee itu yang nganggur, yang belum pernah memimpin Inggris, ya pertandingan ini. Kemudian masih ada baru satu pertandingan. Kalau Makalle ini sudah 4 pertandingan. Ivan Kovac itu dari Rumania itu baru pimpin 1 pertandingan. Dia bisa dikasih tugas untuk memimpin lawan Denmark, misalnya gitu. Tetapi saya nggak tahu ini apa ada konspirasi yang di sini. Itu Papi yang udah ngomong loh soal konspirasi. Saya nggak tahu ya. Balikin ke jebret tim. Pemain Inggris nggak salah. Pemain Inggris nggak salah. Mereka nggak salah. Tetapi wasit. Karena kalau dari permainan saya lihat lawan Denmark kemarin, mereka layak ke final karena mereka melepaskan 20 tembakan, 10 on target. Denmark hanya 6 tembakan, 3 on target. Penguasaan bola juga, ball position Inggris unggul. Jadi kalau lihat dari statistik secara umum, secara global, Inggris wajar lolos. Yang tidak wajar yaitu Makalle ini, gitu. Dani Makalle ini dan VAR 1. Jadi demikianlah tausiah dari Ropan, ya kan? Oke. Itu dia Ibu, tambahan sedikit dari Papi Ropan. Sekarang kita lanjut lagi ya. Iya. Tapi kita bukan ke Eropa dulu, kita ke Amerika. Ada Copa Amerika, perebutan juara 3. Ada Kolombia versus Peru. Waduh, ini seru juga nih, Kolombia versus Peru. Kita lihat handicapnya. Silakan Mimin. Katok, wow, setengah Kolombia. Ini kayak Kolombia di atas angin ya, walaupun handicapnya setengah. Iya. Ini mainnya Sabtu jam 7 pagi ya, di Tim Papi. Sabtu jam 7 pagi. Kenapa Kolombia memberikan handicap yang lebih kepada Peru? Karena memang wajar, Niko ya. Kalau kita lihat, karena mereka itu lawan Argentina nggak jelek-jelek, kalah lewat adu penalti 2-3 setelah bermain 1-1. Iya kan? Dalam ball position mereka unggul, bisa dicek. Dalam hal menembak mereka juga lebih bagus. Dalam hal on target mereka juga lebih bagus, ya kan? Jadi mereka tuh sebenarnya dari semua aspek itu lebih bagus dalam waktu normal menghadapi Argentina. Cuma kalau adu penalti kan sulit ya, kita bisa mau bilang bagaimana. Ya, ini kan adu penalti, nggak bisa gitu. Jadi itu yang membuat saya pikir mereka bisa kalah. Hampir saja mereka bisa lolos tuh. Argentina susah payah loh, bisa menang. Jadi minat tinggi pula kemarin ya, hampir itu kena tiang. Betul sekali, Niko. Jadi kalau dia kasih sekarang 1/4, bahkan dia kasih setengah, itu wajar. Wajar ya? Terhadap Peru wajar. Dia juga megang Kolombia nih, Papi. Iya, cuma yang tidak wajar bahwa Dusan Zapata sampai saat ini belum bikin gol. Nah, iya kan? Itu postur besar juga itu Zapata itu. 6 meter gol. Saya juga agak heran pemain-pemain bagus mereka belum bisa bikin gol, termasuk Juan Cuadrado, pemain dari Juve kan? Iya. Pemain bagus tapi belum bisa bikin gol. Jadi itu yang kita bisa lihat bahwa apakah mereka akan bikin gol dalam pertandingan nanti. Saya berharap itu, saya pikir. Mungkin Rafael Santos Borré ya, ini pemain yang bisa membuat gol. Itu pendamping dari Dusan Zapata. Iya, dia di garis depan. Saya pikir mungkin ini yang akan memberikan harapan, memberikan solusi buat Kolombia. Tim pasukan Rueda ini, ditangani oleh Rueda. Nah, jadi dia bisa mencetak gol, saya pikir itu melawan Peru. Tapi Peru ini atas Papi ya? Main Kolombia kalau saya kan harus milih satu. Bukan Peru jelek ya. Bukan Peru jelek loh, Nick. Bukan Peru jelek. Peru juga itu menyulitkan Brasil. Brasil kan hanya menang 1-0. Betul. Iya. Lewat Lucas Paqueta. Jadi ini enggak bagus ini. Peru ini memberikan perlawanan juga. Cuma kalau disuruh pilih ya harus Kolombia dong. Saya ke Kolombia. Jadi Kolombia ini menang 1 atau 2-1 lah. Ini presentasinya 5-5, 4-5 atau ya itu gitu.
Kalau menang dia 1-0 atau 2-1, 1-0 atau 2-1. Tapi kemarin Peru bisa ngalahin Kolombia loh 2-1. Iya, Juni kemarin. benar. Tetapi sekarang saya akan memilih Kolombia. Saya akan balik dengan Kolombia. Skornya tipis sih, kering. Nih, kering. Berapa Papi? 1-0. 1-0 aja. Kering. Oke, catat Mimin, kering 1-0 untuk Kolombia. Catat sudah. Bisa batal lagi nih kan nyetak gol. Atau ada yang lain Pak pilihan Papi? Kalau Peru bisa bikin gol mungkin ini pemain Gianluca Lapadula ya, kalau nggak salah. Oh, Lapadula ex Milan juga. Ex Milan dia ya? Iya, Papi. Kalau nggak salah dia main di Lecce ya, di Lecce di klub di sana ya. Jadi Lapadula mungkin yang bisa bikin gol. Kalau dari Peru ya, kita nggak tahu ya bagaimana. Mereka mesti punya Yotun di sana ya, mesti punya Pena yang bisa bikin gol. Kita akan lihat. Carrillo, Cueva. Iya, itu. Oke. Itu juara 3 sepertinya akan anginnya lebih condong ke Kolombia. Nah, bagaimana dengan juara 1 ini Papi? Ada Brasil versus Argentina. Kita lihat handicapnya karena Brasil versus Argentina ini akan main hari Minggu jam 7 pagi. Pasti Brasil kasih nih. Aduh, tuan rumah Papi. Ya, pasti Brasil kasih, ya kan? Walaupun coba kita lihat handicapnya adalah Brasil versus Argentina. Tuh bener Papi, Brasil kasih Argentina 1/4. Ya, betul. Tapi ini saatnya Argentina bersama Messi, terutama Messi Papi. Ya, jadi begini, kalau membilang ambisi ini sini ada di Argentina, karena Messi itu sepanjang karir dia tidak bisa pernah memberikan gelar apapun kan, sebagai pemain terhadap Argentina. Di klub dia boleh bagus bersama dengan Barca, tapi di timnas ini dia tidak bisa memberikan apa-apa, selalu gagal ya bersama dengan tim sebagai kapten. Jadi inilah waktu yang tepat buat dia untuk bisa memberikan, karena mungkin Copa terakhir bagi dia menurut saya. Ya, saya nggak tahu di Copa berikut apakah dia masih bisa bermain. Ya, kalau Piala Dunia mungkin masih bisa bermain, Piala Dunia di Qatar. Masih bisa sekali ya. Tapi kalau di Copa berikut saya nggak tahu. Tergantung dari nama yang sama juga, Lionel Scaloni. Ya kan? Lionel Scaloni pelatih dari Argentina. Iya, pelatih. Yang akan nantinya menentukan ini. Jadi dia dikasih 1/4 sebenarnya sih masih bisa tahan ya. Kalau bisa melihat saya pikir masih bisa tahan. Kalau untuk babak pertama tahan aja nih. Tahan ya. Tapi pegang bawah berarti ya. Ya, pegang Argentina. Kalau babak pertama ya, tetapi kan kita bicara global kan ini. Iya. 90 menit waktu normal. Kalau 90 waktu normal itu main Brasil aja. Ah, serius, Papi? Ya. Kalau saya sih Brasil. Kalau waktu normal, tetapi kalau untuk hanya memain dengan babak pertama itu masih bisa Argentina. Apa alasan Papi memegang Brasil selama 90 menit? Karena tuan rumah kah? Iya, selain faktor tuan rumah walaupun mungkin nggak ada penonton ya. Tetapi pasti ini pertarungan yang prestise bagi dua tim. Brasil boleh kalah sama tim lain, tetapi tidak boleh kalah sama Argentina. Itu falsafah hidup mereka di sana. Yang orang Brasil itu begitu. Mereka tidak mau Argentina itu bisa berjaya, apalagi di kandang mereka. Sama seperti Piala Dunia 2014. Ketika Jerman mengalahkan Brasil di semifinal, mereka langsung berbalik dukung Jerman. Mereka tidak dukung Argentina, walaupun Argentina mengalahkan Belanda kan. Karena mereka begitu benci terhadap Argentina. Iya. Kalahin telak pula ya lawan Jerman ya. Iya, jadi mereka walaupun kalah telak tapi mereka tetap bela Jerman karena mereka tidak mau Argentina itu berjaya di Amerika lebih bagus daripada mereka, apalagi bermain di Brasil ya. Itu yang mendasari, dan selalu Neymar dan kawan-kawan pasti akan termotivasi untuk bisa mengalahkan Argentina, apalagi bermain di kandang mereka. Ya. Memang harus hati-hati ya, nih, karena kan bagaimana kita bilang Martinez, Lautaro sudah 3 gol, ya kan? Kemudian Messi udah bikin 4 gol. Jadi ini tetap lini belakang ini bahaya. Silva, Marquinhos, Danilo ini harus hati-hati ya. Iya, termasuk 2 gelandang mereka kan, Fred dan Casemiro yang selalu dimainkan sebagai double pivot. Jadi itu memang harus berhati-hati. Cuma kan Anda tahu Brasil bagus, ada Richarlison di depan, ada Neymar ya. Ada Lucas Paqueta yang lagi dalam 2 pertandingan terakhir bikin gol. Ini kan oke lah. Jadi ya kita akan tunggu, cadangan mereka masih punya Firmino kan. Nah, kita tunggulah. Tapi saya kalau itu Brasil. Ini mungkin 1-0 buat Brasil. Oke, pegang atas. Jadi pegang atas. Papi Roban, Mimin pegang atas. Kering 1-0 aja. 0. Lu Paqueta lagi atau Neymar? Saya ya bisa aja Neymar atau Paqueta, tapi mungkin kali ini akan menjadi milik bagi Richarlison kalau dia dimainkan lebih awal ya. Richarlison ya. Kembali ke Real Madrid ya sama Madrid ya.
sama Carleto ya. Carleto. Iya, jadi mungkin kalau kita bisa melihat kalau dia diberi kesempatan. Tapi kalau dia langsung ditarik di babak kedua, digantikan oleh Roberto Firmino, ya kita nggak tahu lah. Kalau saya megang bawah, Papi. Argentina, bukan iya. Argentina bagus. Ini motivasi besar justru mereka ingin melakukan yang terbaik, bisa mengalahkan. Jadi ada satu impian buat mereka, buat Argentina. Mereka akan lebih enak kalau bisa menang di kandang Brasil. Itu begitu. Sebaliknya begitu kan? Betul. Iya, kalau mungkin mereka menang di kandang Kolombia, Uruguay, Paraguay, Chili itu biasa buat mereka. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan kemenangan, apalagi juara di kandang Brasil, nggak akan dilupa sepanjang abad ini. Iya kan? Ini akan merupakan begini ya. Akan tertulis dengan tinta emas bahwa mereka itu juara itu di Brasil loh. Tim yang paling juga Argentina juga benci juga sama Brasil. Jadi sama-sama saling benci nih. Nah, ini seru nih karena ada reuni ya, apalagi Neymar, rivalitas yang tinggi. Iya. Ini rivalitas yang tinggi. Antara kedua tim rivalitas tinggi kan, penguasa Amerika Latin kan dua ini kan. Wah. Jadi betul-betul rame nih. Bagaimana Neymar dan Messi akan memperlihatkan kebolehan mereka kan. Wah. Seru. Ini seru, luar biasa. Tinggal Kolombia aja masih bisa dibobol sama pemain-pemain Argentina yang tidak terlalu tinggi. Ada Yeremia kemarin sulit banget itu nyebol gawang Kolombia. Kolombia punya pemain belakang bagus ya. Yeremina di sana, Davinson Sanchez ya kan. Walaupun Sanchez ambil penalti nggak masuk juga kan. Iya. Oke, tidak jebret tim. Oke. Brasil Argentina, kita tunggu apakah Argentina berhasil mengukir sejarah, terutama semua pemain ingin memberikan ini ya, seenggaknya sesuatu buat Messi karena yang disoroti adalah Messi di pertandingan ini. Betul, Messi. Takutnya jadi beban, Messi justru jadi pemainnya nggak lepas. Iya. Makanya kan dia begitu menyesal ketika walaupun dia dapat pemain terbaik di 2014, kan Messi tidak memberikan ekspresi yang happy ya. Dia mau juara waktu lawan Jerman sebelum kalah kan dengan gol Götze saat itu. Jadi ini dia kembali lagi ke Brasil lagi untuk memberikan gue mau ulangi lagi masa nggak bisa sih gitu kan. Ada sesuatu nih, ada amunisi yang di luar dugaan ya. Yeah. Yang bisa tampil mengejutkan nanti. Kita tunggu aja kalau saya pegang bawah, kalau Papi Ropan pegang atas. Ya. Oke, pertanyaannya Brasil Argentina Copa America hari Minggu jam 7. Jangan lupa ya. Ya. Bungkus Mimin. Berikutnya ini yang ditunggu-tunggu. Prediksinya Don Carlo sebelum Eropa terbukti, yaitu Inggris versus Italia di Euro. Dan ini pertandingan berlangsung hari Senin jam 2 dini hari. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu berurutan ya. Kan ini luar biasa. Dan kita lihat handicapnya Inggris versus Italia. Siapakah? 1-0 Papi handicapnya. Berarti ini yang bikin sulit. Italia. Ini lekan ini 0-0 begini sulit. Mestinya kan salah satu kasih lah. Ya. Ya, Italia kasih 3/4 atau Inggris kasih, tapi dua-dua takut. Ya kan? Untuk memberikan, bukan takut. Jadi di sananya tuh handicapnya takut bisa memberikan segalanya. Karena kalau siapapun yang memberikan handicap, kita tahan bawah dong, Nik. Ya kan? Kita tahan dengan 0-0 begini, ini yang merepotkan bagi saya juga agak stres juga. Untuk kayaknya UEFA kemarin membantu sampai ke final aja, di final dilepas kayaknya. Ketika mereka mengalahkan Jerman di perdelapan final, saya udah yakin bahwa mereka bisa terus melaju karena kan cuma Jerman lawan berat mereka kan. Iya. Apalagi setelah Belanda kalah lawan Ceko, ya kan? Nah, jadi mereka itu udah pasti ke final dan terbukti akhirnya mereka ke final. Cuma pertanyaannya, apakah ini akan menjadi kado ulang tahun ke-60 UEFA untuk Inggris? Itu yang ya kan? Kalau mau lihat dari situ kan sejarah pertama kali masuk final, Papi. Niko, kasihan sekali Inggris ini 60 tahun nggak pernah ke final, baru kali ini ke final. Iya di Eropa ya, Piala Eropa. Piala Dunia pernah. Jangankan juara, untuk bisa ke final mereka harus menunggu 60 tahun. Oke. Bisa sampai saat ini, ya kan? Karena 5 tahun lalu mereka dipermalukan oleh Islandia kan, masih ingat kan? Masih. Nah, waktu di Prancis. Jadi sekarang ini kesempatan dan ini sudah terbuka sejak awal. Satu-satunya negara yang memainkan 7 laga kandang, jawabannya adalah 3 singa. Oke. Iya kan? Nggak ada negara lain yang bisa melakukan itu. Belanda, ya kan? Main 3 kali di Ajax Amsterdam, di Johan Cruyff Arena, harus keluar ke Budapest. Italia masih lanjut main di Roma main 3 kali harus keluar ke London. Jerman main 3 kali di Allianz harus keluar ke Wembley. Iya. Spanyol
ya kan? Bermain 3 kali di La Cartuja di Sevilla, keluar lagi. Kemudian 3 singa, main 3 kali di kandang, tetap di kandang. Wasitnya ada 2 kali lagi 2 kali, kemarin. jadi tetap di kandang. Begitu keluar lawan Ukraina lagi, iya kan? 1 kali di Roma. Gitu. Kemudian balik lagi. Jadi dengan ini sudah kelihatan bahwa mereka itu juara tuh lebih besar dari Italia. Bukan Italia nggak bisa, Italia bisa juara. Cuma kalau lihat seperti ini, itu Non pasti teknisnya ya, non teknisnya lebih ke kita Inggris. Ya? lihat itu sudah kasih tuan rumah, sudah diuntungkan dengan Dani Makali 2 kali pimpin Inggris, iya kan? Kemudian penontonnya tiketnya ditambah untuk biar mereka penuh, ya kan, bisa 60.000, 70.000 masuk untuk bisa kemudian dibatasi, Italia dibatasi untuk masuk, gitu kan? Harus mesti dikarantina segala. Itu udah tanda-tanda bahwa ini akan juara Inggris. Wembley ya. Makanya jadi, Italia itu kalau menang itu bikin gol aja duluan. Bikin duluan. Oke. Bikin gol duluan. Walaupun itu kita bilang belum jaminan juga sih, karena kan bisa ada penalti juga nih. Ya. Jadi kalau Italia sudah bikin gol duluan, nah ini agak goyang nih Inggris, kemudian tambah lagi 1. Kalau sudah 2, sudah aman lah. Italia aman. Kalau saya cenderung seri ini, Papi. 1-1 ini. Ya, itu yang membuat saya suka. Karena kita bicara handicap. Iya, itu kalau hasil akhir. Kalau handicap ini 0-0, ya kan? Hati saya di Italia. Hati saya ya. Hati saya. Iya. Kalau bicara hati itu di Italia. Tetapi apa daya, yang juaranya Inggris akhirnya. Gitu kan? Aduh. Hati saya menginginkan Italia. Gli Azzurri juara. Ya kan? Tetapi kalau Inggris nggak juara nih, mereka 30 tahun lagi nggak akan juara. Polanya begitu ya? Ya Allah, jauh banget. Mereka nggak mungkin juara karena kesempatan juara itu cuma ada sekarang. Ya, mereka harus tunggu 30 tahun lagi atau 29. Kayak kemarin kan mereka bermain di kandang tahun 96. Berarti 29 tahun lalu mereka cuma terhenti di semifinal kalau lawan Jerman kan. Nah, Southgate hajar penalti nggak masuk. Jadi 29 tahun kemudian sampai pada tahun ini mereka hadir kembali di final. Bukan semifinal, pertama kali. Jadi kalau mereka nggak juara, nggak dalam tanda kutip, nggak dibikin juara, iya kan? Itu tunggu lama lagi, bisa 30 tahun, 40 tahun. Itu kalau nggak juara, meme-nya banyak nih, Papi. Iya, kalau nggak juara, kalau kolokannya banyak banget nih di medsos. Pasti banyak dibully, iya kan? Sudah dibantu kiri kanan nggak juara, makanya semifinal itu dan final di situ kan sebenarnya nggak fair juga UEFA. Misalnya 1 semifinal harus ada di Amsterdam, 1 lagi di Budapest. Semifinal baru kembali ke London, itu normalnya. Tetapi ketika Inggris dikasih semifinal dan final udah kelihatan, wah ini udahlah. Makanya saya bilang hati saya pingin Italia, apa daya akhirnya Inggris yang juara. Oke, kalau saya tetap hati Italia, yang juara tetap Italia. Tetap Italia, ya kita begitu. Jadi kalau saya mau lihat di sini, saya harus main Inggris atas. Walaupun ini 0-0 kan, walaupun ini 0-0 ya. Oke, 90 menit berarti kering ya. Inggris 1-0. 90 menit kering. 90 menit kering. Berapa, Pepi? 2-0, 1-0? Kalau saya sih bukan kering ya. Bisa basah 2-1. Bisa basah 2-1. Berarti basah aja nih, Papi ya? Basah aja. Basah 2-1 buat Inggris ya. Basah. Ya. Catenaccio Itali dipertanyakan, diragukan. Susah jebol Itali, Papi. Betul. Denmark aja kemarin kesusahan lewat on goal. Justru itu karena Inggris susah masuk untuk menggebrak pertahanan. Itu kan cuma dapat dari gol bunuh diri Simon Jair, ya kan? Iya. Nah, karena susah masuk, nggak bisa tembus-tembus ke Denmark, dikasihlah itu buah semangkanya, kan? Gosok kocak. Ini satu golnya Inggris penalti kan nih, Papi? Ya, kalau susah kayak lo bilang tadi, kalau susah menembus Bonucci dan Chiellini, ya kan? Termasuk Emerson dan juga Di Lorenzo. Jadi kita lihat bahwa ini bisa dapat penalti lagi. Ya, asal pemain-pemain Italia nggak boleh bikin sentuhan. Jangan bikin sentuhan sama sekali. Ya. Jangan bikin sentuhan, itu aja. Kalau mereka bikin sentuhan bahaya nih. Bahaya sekali. Italia memancing pemain Inggris emosi bisa. Zidane aja sampai nanduk tuh bisa, Papi. Nanti ini ada yang emosi nanti di Inggris. Kalau saya bisa sarankan buat Inggris, serang dari sisi Emerson. Aduh, ketawa. Ya? Iya dong. Iya. Emerson lah. Titik lemah itu. Titik lemah. Kasih ke Emerson, sudah. Aman sudah itu. Dari sisi kiri.
nggak ada Spinazzola bahaya soalnya, ya kan? Cedera dia, kasihan ya. Tugas dari Kyle Walker kah atau Trippier yang masuk dari situ atau Bukayo Saka. Saka bagus kemarin tuh ngacak-ngacak tuh. Dari sebelah kayaknya diparkir, Pak Pip. Saka ini kayaknya diparkir atau dimasukin jadi cadangan dulu lah nanti. Siapa? Saka bisa aja bermain langsung di babak pertama. Tergantung ini dong, Nick. Tergantung Southgate. Kalau dia main seperti pola melawan Jerman, bermain dengan 7 pemain bertahan, ya kan lawan Jerman kan 7-3-4-3 kan dia main. Iya. Pemain bertahan. Jadi dia tarik si Walker bermain dengan Stones dan Maguire di belakang. Baru dia pasang Trippier dan Luke Shaw agak dorong lebih ke depan sedikit kan? Untuk menjangkau Gosens dan Kimmich waktu itu. Dua gelandang bertahan dia tetap Declan Rice dan Calvin Phillips. Jadi 7 pemain bertahan lawan Jerman. Gokil ya. Itu yang membuat Jerman agak frustrasi kan? Iya. Dia pemain dengan menyerang yang bagus sana kan? Yang dia taruh di sana. Jadi setelah melawan Ukraina dia rubah lagi. Dia main dengan 4-2-3-1. Iya. Trippier cadangan lagi, taruh Kyle Walker sana, taruh Luke Shaw. Nah, kembali normal. Dia taruh Mason Mount masih masuk di sana kan, ada dia taruh Grealish, bisa ganti-gantian. Kan tapi lawan Italia gimana, Pak? Kenapa? Lawan Italia bisa aja dia balik seperti Jerman. Kalau dia bermain terbuka, kalau bahaya, ya? habis, bukan bahaya, habis lawan Italia. Kalau dia coba main jual beli serangan, mau sok main agresif, habis dimakan itu. Karena Italia secara tim, kolektivitas Italia lebih bagus. Ya kan? Chiesa, Immobile, Insigne, Jorginho, Verratti, sama Barella. Itu 6 pemain satu kesatuan yang bagus bermain itu. Lebih bagus dibandingkan Inggris. Jauh, itulah. Inggris itu kan hanya mengandalkan Sterling, kemudian ada Saka yang bermain dari sisi itu. Itu pasti mereka akan bermain dengan lebih bertahan, lebih menunggu lawan Italia. Iya, kalau mau menang begitu, kalau mau menang ya. Kalau mau menang begitu. Menang lawan Italia. Tapi kalau mereka bermain dengan pola biasa, 4-2-3-1 dimakan tuh sama. Saya rasa bisa Immobile bikin gol nih. Immobile nyetak gol 1. Kalau Inggris Kane lagi nih. Ya, kalau nggak Kane, Raheem Sterling, 2 itu aja. 2 aja ya. 2 itu aja Inggris. Kalau Italia kan masih banyak orang, ada Chiesa, bikin gol, ada Lorenzo Insigne masih bisa bikin gol. Semua kan bikin gol 2-2 semua kan. Masih bisa bikin gol semua. Jadi itu Barella juga bisa muncul dari belakang, ya. Itu. Jadi saya pikir Inggris sih akan pada ujung-ujungnya Inggris gitu. Kecuali Italia bikin 2 gol dulu, Nick. 1 gol babak pertama, ditambah lagi sama dia 1, selesai Inggris itu. Selesai Inggris itu. Babak pertama 1, babak kedua 1 ya. Ya, misalnya Insigne flashing masuk di pojok kan, di shooting sama dia atau Immobile atau Chiesa. 2 dulu. Kalau baru 1, Nick, itu di menit 80 dikasih penalti Inggris 1-1. Belum aman ya. Panjang nggak aman dong. 1-0 kan kayak kemarin kan. Atau Inggris cetak gol dulu, Pak. Cetak gol dulu terus main 7 pemain di belakang. Nggak bisa kalau Inggris bikin gol duluan, bahaya justru. Bisa Inggris bisa terus-terusan tuh. Karena kan ini membuat Italia kan keluar semua kan. Iya. Kan keluar semua. Nah, ini counter attack dari Inggris cepat itu. Bahaya ya. Bolarin. Bonucci sama Kelly ini kan udah opa-opa udah agak telat main. Udah ngap-ngap. Udah ngap-ngap bermain. Iya kan? Jadi kalau diajak lari terus bahaya juga kan. Iya. Gitu. Di Lorenzo ini juga harus hati-hati menghadapi Sterling karena dia kan head to head dengan Sterling nih di Lorenzo. Sterling kan bagus secara individu, dribblingnya kan lebih bagus ini gitu. Karena saya lihat kemarin lawan Jeremy Doku aja, waduh, puntang-panting itu kalah, itu KO sih di Lorenzo tuh. Lawan pemain Belgia, Jeremy Doku. Itu waduh, itu habis nafasnya ya. Dilipat-lipat sama Jeremy Doku kan. Nah, apalagi ini kita bisa tunggu nih bagaimana nih Sterling ini. Ini menurut Papi 90 menit selesai atau lanjut extra time sampai penalti? Tapi berdasarkan handicap 2-1 ya. Ya, 2-1. 90 menit selesai. Kalau saya lebih suka 90 menit selesai. 90 menit selesai. Dan Inggris itu nggak boleh. Inggris itu akan menghindari adu penalti. Sama seperti lawan Denmark. Dia nggak boleh adu penalti. Kalau adu penalti Inggris kalah. Nggak akan menang. Inggris kalah terus nih adu penalti. Lawan Jerman 2 kali. Piala Dunia 90, 96 Euro. Lawan Portugal 2 kali ketemu kalah adu penalti. Ya kan? Udah terbukti. Jadi setiap adu penalti Inggris itu nggak mungkin menang. Makanya mereka menghindari. Ini terkait menghindari penalti, kira-kira kipernya siapa yang akan dipasang, Papi? Inggris. Kalau Inggris ya pasti Pickford dong tetap. Kan nggak tergantikan kan Pickford gitu. Cuma kan Donnarumma bagus kalau penalti. Iya bagus. Ya kan? Dan juga biasa aja Donnarumma penalti biasa aja. Dan Inggris kalau lawan Inggris adu penalti itu Italia hanya butuh 1 penendang Inggris yang gagal. Udah.
Udah selesai itu. Satu penendang Inggris yang gagal. Italia bisa masuk semua, apalagi Jorginho. Jorginho ya. Aduh, tenang banget kemarin. Just placing doang, Papi. Jorginho masih, kalau Chiesa masih ada, masih bisa ada Chiesa. Iya kan? Yes. Bonucci juga bagus. Kurang bagus, Papi. Kemarin kayaknya out position kemarin golnya pertama itu. Siapa? Inggris, Pickford. Iya, karena Pickford itu terlalu banyak berteriak-teriak ke pagar betis, kemudian dia bergerak, Damsgaard-nya lihat dari posisi, dia bergerak agak ke sini, ya, ke kiri. Jadi sebenarnya bola itu nggak begitu pojok sih, masih bisa dijangkau kalau dia masih bisa dijangkau. Nah, kemarin saya bertanya, kenapa Pickford bergerak ke kiri? Jadi posisinya tuh nggak di tengah, nggak pas di tengah. Kalau dia di tengah pas, dia bisa dapat itu. Ya, terlepas dari Damsgaard juga bolanya bagus ya. Iya. Kejelian dari Damsgaard. Tetapi kalau adu penalti itu kalah sama Kasper Schmeichel. Ditahan-tahan tuh Inggris punya penalti semua tuh. Jadi Inggris penendang 5, 3 yang gagal sama Schmeichel kan? Oke. Tahan. Ngeri. Jadi Inggris menghindari nih lawan Italia nanti Inggris pasti akan selesai itu di 90 menit. Kita lihat ya Jebret Tim, apakah Inggris bisa mengalahkan Italia dalam 90 menit sesuai prediksi berdasarkan handicap di PSBB. Ikutin kata Papi seperti judul PSBB malam hari ini. Kita lihat hasilnya, kalau saya tetap hati di Italia, hasil Italia. Kalau Papi hatinya di Italia, hasilnya adalah Inggris. Apa daya? Apa daya? Ujung-ujungnya England. Aduh. England. Aku dia tenggelam nanti ya. Hah? Oke, kita tunggu aja nanti hari Senin dini hari jam 2. Euro final antara Inggris versus Italia. Hari Senin jam 2 dini hari. Kemudian final Copa America ada Brasil versus Argentina hari Minggu jam 7 pagi. Perebutan juara 3 Copa America Sabtu besok jam 7 pagi ya. Oke, Papi. Terima kasih atas prediksi berdasarkan handicap. Sehat selalu, Papi. Dan juga dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih Mimin yang bertugas. Salam buat Abrar semua, CEO. Salam buat CEO. Ya, iyo. Semoga CEO sehat-sehat selalu ya. Ya, yang penting CEO sehat itu. Kalau CEO nggak sehat, bahaya nih. CEO masih sehat itu. Ya, semoga CEO cuan lagi ya. Iya, harus. Makanya kita mesti banyak doa ya. Kita mesti banyak doa dari sini, harus memberikan itu. Iya kan, buat kesehatan buat beliau. Betul. Oke, mudah-mudahan ada Nobra juga ya. Kalau adminnya atau miminnya nggak sibuk ya. Oke, terima kasih berarti Papi. Sampai ketemu minggu depan di PSBB. See you, bye-bye.